Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Naditul Kusna dari Monte. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang strategi intensif. Selamat mendengarkan. Nah, yang pertama, teman-teman, saya akan membahas tentang pengertian strategi. Pengertian strategi itu adalah salah satu tindakan yang memiliki sifat incremental atau senantiasa meningkatkan serta terus-menerus yang dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang mengenai tujuan yang diharapkan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pengertian strategi intensif. Strategi intensif ialah dilakukan dengan mengerahkan berbagai usaha yang intensif dengan syarat perusahaan dapat memperbaiki posisi kompetitifnya dengan produk yang ada pada saat ini. Strategi intensif ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah strategi penetrasi pasar. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Cara melaksanakan strategi penetrasi pasar dengan mengkombinasikan pemasaran, promosi, dan harga, yaitu melalui antara lain menaikkan jumlah tenaga penjualan, meningkatkan anggaran iklan, menawarkan secara gencar berbagai item promosi penjualan. Cara melaksanakan strategi penetrasi pasar dengan mengkombinasikan pemasaran, promosi, dan harga, yaitu melalui antara lain menaikkan jumlah tenaga penjualan, meningkatkan anggaran iklan, menawarkan secara gencar berbagai item promosi penjualan, atau bahkan meningkatkan aktivitas publisitas. Efektivitas strategi penetrasi pasar tergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, pasar belum jenuh. Yang kedua, tingkat pemakaian pelanggan saat ini dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang ketiga, market share pesaing turun tetapi penjualan industri naik. Yang keempat, kenaikan skala ekonomi terdampak pada keunggulan kompetitif. Yang kelima, ada korelasi positif signifikan antara kenaikan penjualan dengan kenaikan biaya pemasaran. Berikutnya adalah contoh dari strategi penetrasi pasar. Yang pertama adalah HM Sampurna, melakukan aktivitas pemasaran dan promosi yang intensif dan besar-besaran untuk produk rokok merek Amil Sampurna. Yang kedua adalah Coca-Cola menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan upaya pemasaran yang lebih besar untuk mendukung strategi tersebut. Coca-Cola berusaha menciptakan suatu tren dan membuat iklan yang unik dan kreatif. Sebagai contoh nyata, Coca-Cola meluncurkan iklan Coca-Cola Brrr. Dilihat dari iklan ini, Coca-Cola ingin menciptakan suatu image bahwa dengan minum Coca-Cola bisa membuat konsumen menjadi lebih bersemangat. Yang kedua adalah strategi pengembangan pasar. Strategi ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, menarik pelanggan pesaing, dan ada beberapa pedoman yang akan membuat strategi pengembangan pasar menjadi efektif. Yang pertama adalah saluran distribusi baru lebih andal, murah, dan berkualitas bagus. Yang kedua, pasar belum jenuh. Yang ketiga, ada kelebihan kapasitas produksi. Yang keempat, industri dasar menjadi global secara cepat. Ada beberapa contoh dari pengembangan pasar. Yang pertama adalah PT Carrefour Indonesia membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar di Indonesia. Saat ini Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. Yang kedua, PT Garuda Indonesia membuka berbagai rute penerbangan baru baik domestik maupun mancanegara, antara lain rute Jakarta ke Tanjung Karang atau Jakarta Malang dan Jakarta Kendari, serta Yogyakarta, Singapura, dan Denpasar, Hong Kong. Strategi yang ketiga adalah strategi pengembangan produk. Strategi ini dijalankan untuk menaikkan penjualan dan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada pada saat ini. Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan yang besar. Pedoman yang harus dijalankan agar strategi pengembangan produk efektif adalah yang pertama, produk harus
pada tahap kedewasaan dari daur hidup produk. Yang kedua, industri dicirikan oleh pengembangan teknologi yang cepat. Yang ketiga, pesaing menawarkan kualitas produk yang lebih baik pada harga yang bersaing. Yang keempat, pesaing yang tajam dalam industri yang sedang tumbuh pesat. Yang kelima, kemampuan yang kuat di bidang penelitian dan pengembangan. Contoh pengembangan produk yang pertama adalah dari PT Unilever Indonesia mengembangkan produk Pepsodent dengan beberapa varian. Yang kedua, PT Telkom telah melakukan pengembangan pelayanan dari jasa PSTN menuju hingga jasa Narrowband ISDN dan Intelligent Network.